hasil survei terbaru LSI kita melihat bahwa pasca April survei sebelumnya ke Agustus ini semua kandidat ada eskalasi dukungan ya, di mana sebelumnya Pak Oli Stephen yang sebelumnya 62 menjadi 68%, kemudian Bu Foni Panembunan yang sebelumnya 3% menjadi 7%, dan Bu Teti Pak Sehan yang sebelumnya 9 menjadi 14%. Tapi kalau kita lihat dari data ini, elektabilitas masing-masing kandidat setelah kita lihat dari 4 kantong pemilih memang skornya 6-0 ya, di mana kandidat petahana unggul di 6 segmen utama ya. Pertama di segmen pemilih emak-emak atau mereka yang perempuan dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, di sini unggul di atas 60%. Kemudian di segmen pemilih Protestan kita lihat di sini di atas 65% adalah pemilih Pak Oli Stephen atau petahana. Begitu juga di pemilih Muslim di atas 60% mendukung ODSK, dan juga ada di pemilih kaum terpelajar dan di 3 etnis besar, yaitu Minahasa, Bola Mongondo, dan Sange. 3 etnis itu adalah pendukung petahana. Jadi sebenarnya lonjakan suara petahana dari sebelumnya 62 ke 68 disumbang dari 6 kantong pemilih tersebut. Ya Pak, mau tanya peluang anak Jokowi di Pilkada Solo seperti apa? Ya, kalau kita lihat Pilkada Solo ini kan rupa-rupanya sudah selesai sebelum pemilihan ya. Pertama, komposisi partai pendukung mayoritas ya, yang dilawan juga independen, yang kita lihat tidak memiliki akar pemilih di bawah, tidak punya jejaring aktivisme yang kuat, yang jejaring politik yang kuat, dan dengan sokongan partai politik yang begitu besar, saya pikir ini akan bekerja dengan ini ke Pak Mas Gibran ya. Kemudian belum juga dengan, tentu publik punya ingatan terhadap Pak Jokowi yang pernah memimpin Solo selama 10 tahun, dan juga wali kota Solo yang juga ikut mengendorse Mas Gibran, sehingga saya pikir Pilkada Solo ini kira-kiranya hampir selesai, karena memang atribusi infrastrukturnya sangat begitu kuat, kecuali memang penantang ya bisa menghadirkan aneka manuver ya, aneka serangan yang kuat ya. Tapi saya pikir ini tidak terlalu optimis bagi publik, karena kita lihat dengan postur kandidasi independen yang jadi penantang Mas Gibran yang rupa-rupanya tidak terlalu kuat dalam mengelaborasi aneka downgrading ataupun menciptakan narasi dalam melawan arus besar koalisi yang mendukung Mas Gibran. Saya pikir itu.